Ingat tuh, zaman dulu Brad, pernah nggak lihat TV yang pakai hordeng? Ingat aja kalau libur pasti kita nontonnya Warkop DKI. TV-nya makin mahal, makin berkualitas Iya. ya, tapi tontonannya makin murah. Makin kacau lah. Terakhir nonton TV kapan lah? Sekarang mah kan stasiun televisi teh kan sebetulnya bukan sekarang sih, dari kemarin-kemarin juga dia banyak yang nyemot-nyemotin dari YouTube kan. Emang nggak salah juga sih itu mah, ya terserahnya. Iya, Sah-sah wae sih. Dulu sempat ada si Gopar juga sampai marah kan. Tiba-tiba kurtesinya main Iya. nyomot Iya, aja, nah izin itu. kagak katanya. Makanya itu kan Aja harus ada regulasi yang mengaturnya juga. TV akan berpindah dari analog ke digital. Tolong jauh kena selangkangan. Selamat malam Brother and Sis. Jumpa lagi di sebagai podcast Bisa Apa Bisa Siapa. Kali ini No? mulai Guys. dihajar kamu. Bisa siapa? Aduh, kacau. Sorry guys. Balikan lagi, geus lah. Capek. Naon atuh eta? Naon? Jadi ini teh lagi ngebayang-bayang nih, Brad. Kayaknya ada yang kurang gitu kan di sini tuh. Kayaknya kalau dipasang monitor tuh di sini ya cukup gede-gede lah. Oh, jadi ya visual. Tuh sina teh ieu teh ningannya bumper bumpernya di looping heeh. atau bentuk tayangan anu minggu kamari. Oh, yang Nah, tapi audionya tong dihurungkeun gitu. oh nya. Ya. Ya cukup gede-gede lah. 50 in gak cukup. Saya upaan lo kabeh. Cik kecil 50 yen sudah tahu. Ya kan ulah kagok atuh. Salah Salah sarapan. Oh, kerennya kapan-kapannya. Cilanya. Jika keren gitu kan. Wis, yoi. Amun teh bumper sebagai looping kan, terus bolak-balik gitu kan, habis balik deh. Mantep tayangan yang minggu kemarin itu kita nge-review kan gitu Kalau kan. nggak iklan. Boleh itu misalkan kalau ada teman-teman yang mau promo kan ya di channelnya kita, ya dengan senang hati kita mah DM sibuk produser lah. Siap. Ya. Heeh. Nah, Efek cek. Kata yang itu tuh mau masang teh, ya itu monitornya adain dulu kan. bisa jadi Bisa jadi. Kayaknya mah aku mau medium 1000 bahasa aja. Masih ada yang komen nih udah ini. si Gana memang udah aya heula si Gana. Si Gana udah ya. Tapi ngomong-ngomong monitor teh kan boleh dibilang TV lah nya. TV. Kan. Ingat tuh zaman dulu Brad, pernah nggak lihat TV yang pakai hordeng? Oh, bukan gorden atau ini lain. Apa sih? Kayak Penutup, bukan ada tutup. tutupnya kan gitu. Yang gede tadi kan. Yang bisa ada dikunci kaki-kaki. nih kan. Yang ada Dikunci. kaki-kakinya kan itu. Terus di atasnya teh dengan khas teh pas bunga, Pas foto-foto. bunga itu kan taplak gitu. Wih, tahun Antik seberapa? itunya. Tahun seberanya 80-an sih kan memang. 90 juga masih ada. Masih aya sih sebetulnya karena kan hitam putih kan. Nu pakai ieu teh nih kan, mika biru biasana kan ngarah teh serap cenah kan. Oh, biar pelindung mata teh. Kan? Ini Dulu kakak lihat TV nu kitu teh di rumah nenek. kalau saya mah berhubung kaum ekonomi lemahnya. Di tetangga, Kak. Oh nya pernah ngalaman oge nonton TV di tetangga. Kan yang punya TV kayak gitu teh ya. Iya, kalangan Kalangan deheb teh. kalangan apa? Borju. Nah, kayak gitulah. Lo borju. Terus nonton teh, nonton teh harus cuci kaki dulu kan, bersih ya. Kalau kotor nggak boleh. Yang bau kakinya mah jangan masuk. Jangan masuk. Diam aja kita nggak bisa gerak, ngapa-ngapain. Yang punya rumahnya mau makan apa, mengan apa, kita mah udah aja. Dari ciduk banyak gitu kan gitu. Terus ganti lah pas zaman TV warna teh dulu keluar teh TV tabung nih kan ya. Gede teh kan. Tapi Kak, sorry motong.
nenek juga punya TV yang dulu tuh tapi bisa dua warna. Yang hitam putih Ya, yang tahu, dicabut yang di gitu. itu kan bisa tetek warna kan warna ya itu ada itu TV ya zaman dulu lah nya zaman dulu kan si kacang teh cembung nih namanya semut-semut cembung gitu kan. Nah tapi anu gede kan anu berat ya kan wis eta terus peralihan nanti kan eta teh kan zaman TVRI lah nya model stasiun TV masih karena kan dulu mah cuma satu stasiun televisi teh kan cuma dimulainya teh sore ya sore jam setengah jam 4 jam 4-an lah setengah 4 lah setengah 4 ya biasa kan Indonesia Raya dulu langsung film kartun langsung yang seperti bumper awal kita nah, ya gitu kan seperti kayak gitulah gitu 9 kondon dan kan gitu wae itu mundur itu mana tuh kondomnya countdown countdown sering kan kondom ngaruh cuaca tasik hujan wae jadi raga mampet kak iya benernya sampah di dia polusi Nah. polusi dari netizen ya biasa biarin aja netizen biarkan apa mereka bicara gitu terus ambil pusing lah ngapain diambil pusing ya terus kan ini ya dulu kan zaman TVRI lahnya anu film-filmnya teh kan kayak ACI teh nih kan aku cinta semua cinta nyata ya cinta aku cinta Indonesia kan baru kalau nggak salah tahun 92-an lah 92 93 kalau nggak salah ada TV swasta nasional pertama mengudara secara nasional kan RCTI ya khasnya itu kan ikonik lah ikoniknya kan gitu mulailah dari situ masuk Rameon dan kawan-kawannya nah TV swasta nasional lagi dulu kan masih kena terbatas kan RCTI, SCTP sama TPI. TPI. Masih itunya televisi pendidikan Indonesia karena kebanyakan kan edukasi ya. Iya. Siangna edukasi teh. 80-20 ada nggak sih? Ya segituan lah. Segituan lah. Jadi 80% misalkan hari Senin pelajaran matematik. Benar. Kita kan harus nonton kan. Dan siang-siang kan gitu. Tapi kan kemarin sempat tuh waktu zaman daring si TV TVRI swasta TVRI kan menyiarkan lagi tentang pelajaran ya. Berarti emang udah dari dulu dari dulu sebetulnya mah itu TPI sama kan dulu si TPI itu kalau masalah kerja sama TV edukasi. Nah jadi kan kontennya berbagi konten lah ya masalah gitu kan gitu. Siang-siang teh kan hari Senin misalkan pelajaran IPA, Selasa PS yang kan gitu kan ya. Baru kesorenakeun mah kartun, film-film nu biasa lah gitu kan. Tapi pelajaran gitu tuh ditonton loh sama kita. Dulu mah seru aja ya. Apalagi kalau misalnya ada kayak apa sih fisika atau kimia yang eksperimen itu. Ya kayak percobaan gitulah ya. Itu seru pisan eta. Kayak lihat film lah. Ya. Kalau di TV luar negeri makan suka ada namanya Discovery Channel kayak kayak gitu kan. Tapi nggak tahu Discovery atau udah ada atau belum ya dulu. Iya. Nah, terus kan zaman TVRI dulu mah ninganan masih kena departemen penerangan. Bapak Harmoko teh. Iya. Jadi misalkan kita teh udah nunggu film seri yang mau ditunggu-tunggu misalkan. Tiba-tiba ada pidato bukan pidato. Iya, kayak pidato dulu ya. Anon cenah suka ada ini ada informasi penerangan dari Menteri Penerangan. Pasti Bapak Harmoko kan. Udah penting. Sebuah periode kan ya kan. Terus Harmoko kan. Terus ketika mau lanjutin film tuh ada dunia dan berita dulu dipotong dulu. Dulu zaman TVRI itu kan kalau malam-malam namanya menuju tengah malam itu kan ada film Friday the 13th kan. Serem banget. Film seri tapi film serina dengan bukan film lepas film seri. Itu tuh udah cekal. Apalagi yang pas si Monkey-nya tuh ya. Pas dada itu dah.
Tapi seru eta film eta. Seru banget. Zaman dulu. Nah, zaman TV swasta nasional kan mulai beragam kan. Sampai kan dulu mah banyaknya. Kadang aya ninganan dulu mah anu nyolok parabola. Oh, benar. Zamanan kan? Pernah ke zamanan bayar nanti mingguan. Ya mingguan nanti kan. Jadi yang kan tiap dulu kan di komplek ya kan. Jadi seblok itu ada yang punya parabola. Biasanya yang gitu, soalnya kan pakai kabel. Tapi gimana sih yang punya parabola penayangannya kan? Ketika lagi dulu tuh lagi hype-nya zaman apa ya? Dulu tuh kalau dari negeri tetangga mah Malaysia TV3. Oh, Malaysia. Iya, Malaysia sama RTM ninganan. Oh, benar. Dulu ingat nonton film Star Wars-nya. 3 episode awalnya tah. Nonton di TV3 dulu teh. Terus aya deui lamun bapak-bapak mah biasanya Prancis. Oh, malam-malam. CFI. Anjir. CFI sama TV5. Sama TV5, bener. Kalau CFI mah kan film-film lepasna nya. Lepas lah. Namun TV5 mah kayak sinetron gitulah kan gitu ya. Film Serina gitu. Tapi seru. Tapi seru kan anu rada-rada aya anu biasa sesuai. Eta mah bagian bapak lah eta mah kan gitu. Pantesan dulu orang tua ya udah tidur udah malam gitu. Biasanya kan jam 9 teh. Tidur. Emang kunaonnya? Kita kan masih kena nonton TV. Tidur besok sekolah kesiangan kan. Kita tidur kan. Padahal di kamar juga belum tidur kan. Intip kan. Woi, sesuai ternyata. Bisa aja orang tua ya kan. TV sama TV5 ya. Kan. Kalau musiknya MCM dulu. Kalau Prancis teh. Oh, si itu belum ada ya si MTV belum ya. Belum masuk parabola dulu. Tapi keren. Apa namanya tuh lagi zaman apa ya? Alternatif keren lah. Biasanya seru-seru sih. Emang tahun 90-an gitu. Jadi ingat. Itu kadang kalau misalnya apa namanya tuh? Nungguin itu kan biasanya kalau yang punya itunya antara jam udah maghrib sampai jam 9 kan biasanya ibunya atau itunya bapaknya ya pasti gitulah. Tapi ketika anaknya kan yang agak gede itu udah lumayan tuh. Ketika udah jam 10-an ke sana udah mengerti Anda lah. Langsung mengerti Anda. Wah, itu diam di satu dulu mah masih suka yang tidur di sana, tidur di sini karena orang tua juga paling juga tidur di tetangga. Biasa ya dulu. Meskipun kita masih kecil ya kan kecil. Terus apa namanya tuh? Ya gitu aja seru misalnya ketika nonton ramean. Iya. Terus dulu tuh lagi kalau agak siangnya tuh lagi ngetrennya itu loh acara pertama waktu apa ya? Kayak ngelaba gitu loh. Oh nya. Ngelaba. Ayo kita. Wah itu. Pasti dipantengin. Zaman pertama muncul tuh. Nah, setelah itu kan baru ada permunculan kan televisi swasta nasional kan ada LaTV kan, terus ada Trans 7 kan dulu kan. Kalau balap motor pasti nontonnya di Trans 7 kan. LaTV dulu. LaTV dulu kan dulu teh LaTV kan tahu kan KTM teh nih kan. Di tengah malam. Di tengah malam. Si Pengki. Aduh. Jadinya kan mulai muncul kayak Julia Perez kan. Dari sana gitu. Kan. Bermunculan kan genre komedi seperti itu. Di SCTV kan ada. Nah, ini dia nih. Parah. Kacau ya sebetulnya aduh. Cuman mahanya memang mungkin zamannya dulu mah. Dulu zamannya dan juga apa ya masih kesebutnya apa ya? Enggak lebay-lebay gitu. Iya sih dulu mah masih apa ya mungkin kayak sekarang kan lihat tontonan di televisi sekarang kan tontonan yang pokoknya yang ada BO aja kan bimbingan orang tua kan pasti udah ada di blur kan gitu kan. Kalau zaman dulu mah kan enggak berat. Ingat aja kalau libur pasti kita nontonnya Warkop DKI. Wah itu mah pasti itu acara favorit lah acara wajib itu mah ketika kita libur sekolah kan
pagi-pagi siang sampai siang teh warkop DKI kan terus ini kacau pasti. Anu artis-artis nanti kan siga Lydia Kando, terus teh Eva Arnas kan anu paling ikonik Eva Arnas sih paling ikonik. Cing aya Fortunella kan anu turunan Itali berenya nama lagi geus Fortunella gitu kan gitu. Gita Srinita. Ay kacau kan. Terus ini kalau zaman dulu mah kan kita bayar iuran kan? Iya bayar iuran. Jadi ada yang tukang keliling dengannya. Petugas, tetep kan. Tetep kayak meteran listrik itu kan. Tahu-tahu dikasih pajak aja kan. Ini Bu iuran listrik untuk iuran TV untuk bulan sekarang begini cina. Itu dari mana? Sampai yang punya TV tuh diumpetin. Iya. Ke kamar gitu. Enggak punya TV gitu. Kita mah ada juga radio. Dulu makanya gitunya. Sampai kacau bener dulu. Padahal murah sih ya, tapi iya sih, cuman mungkin kalau zaman dulu mah masih kehitung mahal beneran. Karena kan nominal mata uangnya masih kena. Iya, meureun kan gitu. Nya dolar kan dulu masih 2.500 lah. Sekarang dolar naik itu kan tahun 98 kan. Pas Krismon. Iya, parah yang sampai berapa ya? 15.000 ya? 16 sampai 15.000 lah kalau nggak salah itu segituan. Kan dari kacau-kacaunya kan dari sana kan ketika gejolak politik di Indonesia kan ini spekulan ngaborong kan. Akhirnya rupiah kolaps. Jadilah itu kan Krismon kan, krisis moneter, dolar naik masalah harganya 2.500 jadi 16.000, 15.000. Yang kerasa banget tuh barang elektronik gitu. Ya, kerasa banget gitu yang kerasa banget. Sampai sekarang juga kayaknya kalau elektronik itu emang berdasarkan dolar ya. Dolar kan. Hitungannya standarisasinya itulah pasti dolar. Mau barang dari manapun dolar pasti tetap yang jadi acuannya. Era TV zaman dulu kesini TV makin canggih ya. Ya. Dari mulai tabung sekarang terus ada LCD yang flat kan, LCD LED lah kan. LCD terus ada LED juga. Nah justru sekarang kan ada teknologi baru lagi, Smart TV kan. Smart TV itu jadi bisa connect sama telepon gadget kan. Kayak gitulah. Sekarang sudah mulai bentuknya sama kayak LCD sama LED, cuman mungkin ada fitur-fitur fitur tertentu gitu. Smart TV disebutnya. Masih soalnya pernah lihat juga di teman ya. Aku mah TV nanti tabung kena anu 3 kilo kadang 10 kilo TV nantinya. Jadi tarangan sekilo ya aku kita kan TV gitu. Benar. Jadi nonton ieu cenah. Ya, yang lihat misalnya di YouTube. Kan kalau ramean mah kan atuh udah pada deketnya ayeuna social distancing kan sekarang. Jebret langsung. Nah bisa di dinya. TV urang nu sarjana cenah. Smart TV cenah. Pantesan di TV-nya teh ada toga. Wah, berarti benar. Tapi geus di kakatuh udah mata berarti geus lulus. TV-na cenah. Sakit. TV aja. Parah. Sekarang fitur-fitur makin canggih, sekarang mah makin mudah makin mudah diakses, makin mudah terus memang ada kredit tampaknya. Kredit ya kayak bisa nyicil. Nyicil. Mikirnya tadi ngomong kredit itu. Bukan. Sekarang jadi tinggal nyicil bisa kan gitu kan kebeli. TV-nya makin mahal, makin berkualitas ya, tapi tontonannya makin murah. Makin kacau lah. Terakhir nonton TV kapan lah? Terakhir barusan sih. Barusan. Tapi memang sih kalau kakak mah terakhir nonton TV itu minggu kamari lah. Minggu kamari berikut itu juga ketika nonton pertama kali nonton TV gitunya. Asa aneh kieu nonton TV teh. Pindah channel gitunya. Enggak ada yang seru lah ya. Enggak ada greget kayak gitu. Dulu lah gitu. Dulu sebelum pandemi mah mungkin masih ada lah beberapa channel yang kita lock ya. Yang jam segini gua harus nonton, Gitulah. Karena ya keren lah acaranya gitu, masih masuk dan segala macam gitu.
Nah salah satunya kan anu pendobrak pertelevisiannya kan net lah nya, net kan acara-acaranya kan wah iya out of the box kan gitu kan. Terus kayak Trans ge awal-awal mah gitu acarana, tapi ketika masuk Bloomberg, CNN kan sahamnya kan dibeli kan. Oh itu teh Dibeli kan si Trans teh kan, si Transmedia teh. Jadi join sama CNN kan, terus kayak apalah join lagi sama Bloomberg gitunya kayak Metro. Nah kayak gitulah. Sempat wah keren ya stasiun TV out of the box kan gitu kan, ningali kayak lihat acaranya aja kan kayak musik everywhere lah ya. Wah ini dikemasnya guys keren lahnya. Kita tuh nonton kayak bukan nonton TV Indonesia, kayak luar, kayak nonton TV luar kan. Pengemasan acarana kan kayak zaman MTV nah kayak gitulah gitu kan gitu. Dan terus banyak yang ngomong di medsos juga Kak, jadi MTV itu paling terkenal audionya paling the best. Iya, audionya bener juara. Musik television judulnya juga kan. Terus enggak Net TV ini Mas. Net TV. Oh iya. Di stasiun sekarang katanya audionya paling the best broadcastnya. Oh iya. Sempat banyak rame-rame lah, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram segala macam, pas dilihat-lihat. Terus misalnya biasalah orang ada yang niat banget kan pembanding segala macam, ini dilihat detail, wah emang juara sih. Iya. Emang keren gitu. Jadi emang ya harusnya sih seperti itu gitu. Jadi memang ketika kuping kita dapetin dimanjakan, visual juga dimanjakan kan gitu. Rata-rata kan kadang yang gitulah. Iya. Visualnya oke lah, banyak talent yang itu, tapi ngeri juga kadang audionya jelek lah parah gitu. Terus di samping perkembangan stasiun televisi nasionalnya, kita juga jangan melupakan televisi lokal nih. Televisi lokal kan dulu sempat ada kan di TV, ada di Tasik itu ada berapa ya stasiun televisi lokal tuh? Tas TV, Priangan, RTV, Radar, terus apa lagi ya dulu teh segitu kalau nggak salah mah. Nuansa TV ada 5 lah. Tas TV mah kan kota lahnya. Tas TV, RTV, Radar di kota lah. Kalau Priangan sama Nuansa mah lebih ke kabupaten lah. Priangan mah di itu apa? Sariwangi ya. Di sana kan di apa tuh? Singaparna ke sana lah gitu kan. Kalau si Nuansa mah kan di daerah yang mau ke mana tuh? Ke Salawu itu, ke Kampung Naga itu sebelum Mangunreja di sana kalau Nuansa mah. Tapi kan ya gitu, ketika kualitas televisi lokal tingkat kejernihannya kenapa suka beda ya sama TV swasta nasional gitu. Kejernihan dalam apa? Dalam visual apa audionya? Mau audio mau visual. Kenapa nanya ke saya kakak? Enggak, ini aja. Coba aja lihat ya ketika nonton TV lokal sama TV swasta nasional. Kan TV swasta nasional mah gambarnya teh jernih gitu kan, enak lah gitunya. Tapi ketika nonton TV lokal burem gitu sih, gak burem. Tapi nya meskipun adalah beberapa TV lokal yang kualitasnya juga lumayan gitu kan. Saya dari tadi mau ketawa aja Pak. Kenapa nanya ke saya? Kakak saya 10 tahun, 10 tahun. Di salah satu TV dunia broadcast gitu. Kenapa nanyanya gitu? Ya itu, makanya itu. Mungkin iya apa ya? Alat kan. Iya. Mana tuh disebut nanti? Iya, itu sih salah satunya. Pengalaman kakak dulu waktu di 10 tahun hanya di dunia broadcasting lokal lah. Itu sih kendalanya alat dari segi alat, karena ya mungkin kalau TV swasta nasional mah dengan konsorsiumnya yang gede kan, korporasinya yang gede, ya lokalnya yang cuma sakitnya. Tapi mungkin sempat bikin kita bikin konten yang memang harus mengangkat kearifan lokal justru. Ketika di lokal itu angkatlah konten yang mengangkat kearifan lokalnya kan gitu. Padahal kemarin tuh sempat seru loh ketika beda ya. Padahal kita tuh sering misalnya ke tempat makan itu ya. Ke tempat makan itu, ke tempat wisata itu, atau nongkrong di tempat apapun itulah. Tapi ketika masuk ke TV itu gimana ya?
Iya. Beda auranya. Oh ini di sini, padahal kita tuh sering ke situ. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Nah kayak nggak jauh-jauh lah ketika misalkan kita lihat di Instagram lah ya. Itu di mana ya? Di sini cina. Perasaan orang tuh sering kan dia kan gitu. Tapi kok asa can pernah nempo iya kan gitu. Memang jadi mungkin tina sudut pandang sih intinya mah. Tina sudut pandang pengambilan gambar lah dari angel dan ya eta. Iya mah angel eta mah Aerosmith itu. Engel kepada tahu aku biar. Engel kayaknya terus keluar istilah apa Instagramable gitu, padahal tempatnya itu yang kita jelas kalau gitu. Cuman mungkin dalam teknik pengambilan gambarna mungkinnya nu ngabedakeun gitu kan gitu ya, mungkin anu biasa-biasa sama yang sudah nu rada-rada jeli mah kan pasti iyalah. Cuman ya itu sih salah satu kendalanya itulahnya mungkin dalam segi perangkat juga, padahal kemarin tuh sempat yang ya mungkin ini kualitas kamera juga kayaknya. Kualitas kamera juga mempengaruhi kan biasanya. Termasuk perangkat juga. Iya, perangkat kan pasti kan. Makhluknya. Nah, eta. Iya. Kita mah mungkin cuma oke gini. Itu mah kan udah yang gini megangnya tuh. Gagah lah tagogan gitu kan gitu. Enggak ada yang geter ya. Gempa. Dulu waktu kerja di televisinya kan ada tuh senior yang sudah almarhum, guru lah gitunya, guru kakak gitu kan karena dia mah mungkin pernah sekolah di Taiwan, karena kan dulu dia kerjanya di televisi lokal Jakarta. Nah tapi memang salah satu televisi lokalnya salah satunya kepunyaannya itu grup-grupnya. Nah ini nih yang ditunjuk juga kan. Iya kan nggak kelihatan kan nah, punyaannya ini gitu. Nah kan ya dananya kan nggak terbatas lah ya. Nah jadi setiap krunya disekolahin ke Taiwan karena kan pusatnya di sana sebenarnya gitu kan gitu. Nah, dimarahin ketika ngambil gambar kata handheld ya kan. Kalau sih pakai tripod berat kan. Ngambil gambar handheld ya kan. Ngambil gambar ke depan ke kanan ke kiri kan gitu. Asa gagah we urang teh orang tanya. Ini oke gini Tripod berat gitu kan. Pas ketika dilihatin, wah review kacau ya, saya ngambil gambar naming Kang yuk pakai tripod tuh itu pakai naon ya pakai handheld. Waduh handheld nggak sarapan acan cenah kunaon gitu yang geus atuhnya cek kan gitu yang geus atuh emang kenapa cenah nya bisi can sarapan bisi salatri cenah ngadeg-deg. Wah langsung dimarah-marahin sama almarhum akhirnya memang enaknya ketika lihat gambar yang stabil gitu kan, enak gitu kan di TV nasional. Ternyata bener kenapa TV nasional enak dilihat gitunya gambar. Ternyata memang itu salah satu SOP wajib cenah pakai tripod iya akhirnya kesini mah ya karena memang sudah SOP ya mau nggak mau kita mau produksi kemana-mana mau tripod berat-berat kan. Dan kita diperuntukannya kan untuk konsumsi publik. Konsumsi publik. Bukan bikin vlog. Bukan pakai GoPro. Wah, saya nyawa. Dari tadinya kita lihat itu ingat tuh kata-kata almarhum tuh ya Kang Nanang tuh ya ngajarinya gitu. Jadi pokoknya guru paling the best lah. Nah balik lagi ke topik mungkinnya masalah stasiun televisi sekarang tuh kan makin kesini tuh makin ngaco kan acaranya. Kemarin sih pas minggu-minggu kemarin pas terakhir lihat tuh minggu-minggu kemarin gitu. Waduh iya jam sakieu terus sinetron anu lagu Rosa kan kan. Kakak nggak bisa apa-apa karena kan yang nonton kan orang tua kan ya ibu kan gitu, ibu nonton
mungkin ya bagi ibu-ibu memberi bagi hiburan lah ya. Tapi kan kita yang setiap hari terus dicocokkan ku lagu eta kan bosen oge ieu kumaha sih kan caritana. Wah, terus pindah-pindah channel lagi banyak ini sekarang mah kan stasiun televisi kan sebetulnya bukan sekarang sih, dari kemarin-kemarin juga dia banyak yang nyemot-nyemotin dari YouTube kan. Dari konten kreator lah gitu ya. Kayak gitu kan gitu. Nah, iya tim kreatifnya pinter ceknya teh. Karena dengan biaya murah lah, modal download ya kan. Tinggal potong-potong bikin acaranya jadi acara seperti apa gitu kan gitu. Kan murah gitu, dengan budget murah tapi dia bisa bisa ketahuan, bisa dapat rating tinggi lah gitu. Itu teh antara pinter dan emang tegawe we tah mah. Iya. Soalnya sekarang juga banyak yang undang-undang tuh malahan yang kayak gitu loh. Kayak yang emang nggak salah juga sih, itu mah ya terserahnya. Iya, sah wae sih. Ada pelanggaran juga ya. Pelanggaran juga selama mungkin ada kerjasama lah. Kerjasamanya bener. Terus di gimana juga kan balik lagi ya. Sekarang TV juga kadang kita tuh TV itu nyala, tapi tetap nyala doang. Nyala aja. Ibaratnya nemenin aja. Nemenin aja. Kalau ibarat kendaraan mungkin ya panasin lah gitu. Daripada ada barang terus tiba-tiba nggak kepake, nggak ada fungsinya, jadi nyalain, tetap aja konsennya mah ke game lah, lihat kayak YouTube lah, kayak medsos segala macem. Rata-rata kan sekarang balik lagi banyak yang motif dari situ, terus yang trendingnya di salah satu aplikasi diundang dalam macam kayak gitu. Terus banyak talkshow yang dengan gitu aja, dengan lawakan yang gitulah gitu. Jadi gitu. Terus belum lagi sinetronnya yang memang sampai berapa ribu episode kan. Terus ya maksudnya bukan disayangkan, cuma dulu tuh kemarin malam ya tiba-tiba yang gara-gara ketiduran tiba-tiba malam gitu ya malam, terus tiba-tiba lihat ini tuh kayak setengah mimpi atau benar gitu, tiba-tiba ada yang nyanyi gini, kaca benggala, merinding, wih itu seriusan ini mimpi nggak pernah lihat ada. Terus yang di situ kan pemainnya artis-artis juga lawas tapi yang ngeri-ngeri gitu ya kan, gitu. Bukan yang ecek-ecek yang lawasnya juga. Terus tiba-tiba yang ini niat bang, dulu tuh sempat loh Indonesia tuh bikin gitu kayak serial, mungkin sekarang juga ada lah kayak serial silat ataupun serial gitu, tapi nggak tahu kenapa ya dulu tuh lebih kena banget. Terus dengan yang dubbing dulu mah dubbing kesannya tuh kan aduh gimana, terus keren gitu. Salah satunya itu si stasiun televisi mungkin tujuannya mungkin untuk ngarimain lahnya, dulu mungkin pernah ada serial Kaca Benggala, tapi kan itu teh intinya mungkin aja sih si tim kreatifnya udah mulai penting mah aya lah mereka konten gitu kan gitu. Ada, terus mungkin mereka tuh berpikir lagi balik ke belakang, ini yang hits yang mana nih gitu. Gitu. Ditarik lagi. Cuma mungkin sayangnya nggak di prime time. Lebih ke akhir mau closing signal kan. Terus rata-rata kan dulu mah TV dibatasi kalau nggak salah ya. Sampai jam 12 yang sempat kan ada peraturannya. Sekarang udah sekarang 15. Dulu mah paling 24 jam tuh kalau bulan puasa lah. Kalau bulan puasa 24 jam baru, karena ada konten sahur gitu sahur kan. Terus ya ada kayak yang acara musik juga dulu kan kayak gitu, insomnia kan dulu ya kayak gitulah. MTV Bujang lah, kacau lah, keren. Nah ngomong-ngomong itu Kak, tuh sekarang TV itu bukan mau nggak mau ya, mungkin sekarang entah itu kreativitasnya, entah berkurang, si tim disebutnya kayak gitu, tim kreatifnya tuh malas, emang gara-gara pandemi, mungkin bukannya nggak bisa, mungkin ya ngehadirin terus mengundang banyak masa kan udah nggak boleh jadi intinya ngambil itu, mungkin ngambil tapi dulu sempat ada si Gopar juga sampai marah kan, tiba-tiba kurtesinya
main nyomot aja izin kagak katanya. Makanya itu kan harus ada regulasi yang mengaturnya juga. Gitu. Jadi jangan asal comot juga kan gitu. Ya miris aja sekelas kayak TV nasional gitu ya, TV swasta yang udah lama udah ada tiba-tiba kasus gitu tuh hal yang memalukan banget gitu ya. Di mana tim kreatifnya gaji buta ya tim kreatifnya gitu. Terus yang tim pro-nya juga emang gak ngecek gitu ya. Iya. Segala macam, aduh Tuhan. Terus nah ini sekarang tuh kan mau ini peralihan itu loh Pak. Oh iya. Peralihan ke TV digital. Ke TV digital. Itu mulainya tuh katanya sih Bradensis itu 2022 November 2022 katanya. November 2022, sekarang 2021. Itu setahun lagi. Oh yes, 1 year again. Udah kerasa. Iya. Nah ini banyak saya aja Kak yang ngerasa yang kemarin sempat dibahas di episode berapa sih? Tapi cuma kayak nyepin gitu loh. Yang 2000 ini mau ada gitu. Terus sempat ngobrol-ngobrol juga, cuma kan itu nggak dibahas terlalu TV akan berpindah dari analog ke digital. Analog itu konvensional mungkin ya, digital yang sekarang gitu. Digital itu teknologi yang lebih modern lah. Jadi ada perbedaannya. Itu isu itu sebetulnya sudah lama dari tahun 2012 mau beralih ke TV digital itu, cuman ya mungkin ya terbentur infrastruktur oke lahnya di negara kita mah. Kalau di Amerika mah kan sudah mulai tahun berapa lahnya 2008 2012 itu memang sudah digital semua. Sama sih sebetulnya mah polanya mah sinyalnya. Jadi merubah sinyal dari frekuensi analog ke frekuensi digital gitu. Merubah frekuensi analog ke frekuensi digital. Sama tetap pakai antena. Cuman ada alat tambahan kalau TV-nya belum smart TV. Oh, berarti TV digital itu sama kayak macam kayak TV kabel gitu ya? Bisa disebut seperti itu. Bisa disebut seperti itulah, samalah yang mungkin kayak TV kabel yang sudah ada lah ya, kayak gitu. Karena kan ketika masang TV kabel kan banyak channel lah ya, channel. Cuman kan itu mah campur sama luar negeri kan channelnya kan. Kalau TV digital Indonesia itu nanti semua TV baik itu swasta nasional, baik itu televisi milik pemerintahan, baik itu televisi lokal, semua harus digital gitu. Nah, itu tadi kan sama. Penangkapannya memakai antena biasa, yang ginian, pakai ginian katakan gitu. Nah, terus ada alatnya kalau misalkan TV-nya belum smart TV, ada alatnya namanya set top box. Itu set top box. Kayak apa tuh ya, kalau misalkan kayak masang salah satu provider internet ada tuh suka dikasih kan? Yang nyungcung 2 teh Kak. Itu mah router. Router. Ada yang kotak kecil gitulah. Jadi kotak gitu ya, bentuknya kan kotak. Nah, misalkan kan gini, misalkan kita mau pasang salah satu provider internet nih. Ini mau single play, mau double play atau triple play. Kalau single play kan biasanya koneksi internet aja kan. Single play koneksi internet aja. Terus kalau double play biasanya mau milih nih, apakah mau koneksi internet sama TV kayak TV kabel gitulah ya, atau sama telepon. Itu double play. Nah, kalau triple play mah semuanya, jadi koneksi TV sama si telepon gitu. Koneksi internet, TV sama telepon. Itu triple play. Ya, triple play. Kalau 4play gimana? Play mah beda deh ya. Kan ada one play ya. Jadi one play, double play. One play itu hanya internet doang. Double play TV sama internet atau telepon. Triple play. Tiga-tiganya internet, TV sama telepon. 4play kudu lebih komplit Kak. 4play mah harus sampai 4play mah berarti TV, internet,
telepon, ya beneran TV, telepon, satu lagi hubungan manusia kan. Ya, kan percuma aja ya kayak. Terus itunya udah koneksi tapi ke manusianya nggak ada koneksi, itu ada berarti power play yang sing tenang nggak tuh kan. Jadi itu apa ya yang membedakannya itu sama sebetulnya mah pakai antena. Tapi ada alatnya. Kalau yang TV-nya belum smart TV. Kalau yang smart TV mah langsung colok. Berarti alatnya itu tuh harus dibeli ya tuh kan? Beli. Tapi ya kalau awal-awal mah pasti ketika uji coba mah dulu tuh sekitar berapa lahnya. Nanti mah cenah bakalan murah cenah katanya. Alatnya itu si topoknya itu. Siapa tahu kan biasa pertama mah program pemerintah juga BLT gitu bagi-bagi gitu. Nah, mungkin ada juga nantilah kayak seperti itu. Tapi ada juga yang beli mungkin. Tapi kan rata-rata sekarang mah di daerah pelosok aja TV-nya lebih keren. Saya juga kalah Kak. Ke gunung tiba-tiba 50 inch kan LED. Beneran loh TV-nya. Karena apa? Dekerit. Iya kan. Dekerit aja namanya. Nyicil gampang aja namanya. Makanya jadi analog digital itu peralihan ada frekuensinya aja. Dari frekuensinya aja. Terus di samping itu lagi gimana tuh Kak? Misalnya perbedaan analog sama digital tuh. Nah, kayak inilah, kayak apa ya? Rating, tahu nggak rating? Kita misalkan mengklaim acara ini unggulan karena dapat ratingnya bagus. Itu. Itu dari mana? Kadang misal cenah ini harus termehek-mehek cenahnya biar ratingnya tinggi. Nah, bingung kalau di TV mah saya juga nggak tahu. Kalau misalnya di YouTube atau apa mah kan ketahuan ya. Dari viewers, dari ada yang like gitu. Ada yang nggak sukanya kan. Gitu kan. Nah, kalau rating TV mah ada kan kumaha ngecek kecuali TV digital mungkin. Ataupun sekarang yang nanti kalau digital mah ada cenah kayak gitu. Kan ini mah bermodalkan yang misalnya di pelosoknya TV tabung antena gitunya. Terus TV nanti kadang dijebret gitu. Nah, itu apa ratingnya kumaha itu? Nah, sebetulnya gini, rating itu kan sebetulnya berlakunya hanya di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandungnya ibu kota provinsi lah sebenarnya. Nah, jadi dia sampling biasanya. Karena mungkin si stasiun televisinya juga kalau mempekerjakan tim itu harus ada budgetnya juga kan. Akhirnya dia menggandeng pihak ketiga lah ya. Si Nielsen sebenarnya. Jadi dia timnya yang survei itu gerak misalkan ngambil sampling beberapa misalkan penduduk di Tasik lahnya ada 900.000 orang misalkan diambil lah misalkan cuman 20% atau 30% yang nonton misalkan acara ini misalkan gitu. Nah, baru diklaim jadi acara unggulan gitu. Jadi ada tim survei. Ada tim surveinya. Kirain kan nggak tahu kirain mah di dapur televisi aya kelihatan kan itu level acara tung ternyata enggak. Kan mau kelihatannya gimana kan susah. Nah itu berarti yakin di rumah kita masih banyak yang ribut ya. Banyak yang nggak tahu gitu rating kayak gimana. Nah kalau dulu mah waktu kakak kerja di TV lokal ketahuan ini acara unggulan atau itu sekalian ngecek penangkapan sinyal juga. Biasanya kita melibatkan program yang ada interaktifnya kayak kuis. Ya kayak kuis lah atau gitu. Terus misalkan kayak request lagu lah gitu. Kan sempat kepikiran bikin gini dulu inspirasinya mah waktu zaman dulu lahnya waktu kita zaman kirim ke radio lah gitu kan itu mah cuman audionya aja kan nah pas kakak dulu kepikiran kenapa nggak bikin konten kayak gitu ya. Jadi misalkan kan kita ketahuan nih ya kita tinggal sediain aja lagu yang video klip yang banyak kan nanti suruh milih misalkan kayak dari 1 jam ini ada 10 video klip. Nah nanti si yang penelpon itu yang paling banyak requestnya klip yang mana nih baru diputerin gitu. Jadi kan sekalian ngecek sinyal juga gitu. Biasanya kalau lebih banyak yang nelpon pasti ramai ya acara gitu. Nah kalau TV lokal mah gitu biasanya
ketahuan oh ini berarti bisa jadi acara unggulan, bisa disebut acara unggulan karena banyak yang interaktifnya gitu. Siap, siap. Kalau televisi swasta nasional mah ya kayak gitu, jadi dia menggandeng pihak ketiga buat ngesurvei, misalkan kayak program apalahnya, salah satu program lahnya mau dibikin unggulan gitu, bener nggak di jam segini teh si masyarakatnya nonton acara ini gitu. Nah dia tuh ada timnya yang survei ke rumah-rumah gitu, nanti diambil sampling berapa, misalkan dari Perum ini diambil 10 sampling gitu. Atau kadang-kadang ada yang kayak sidak gitu loh sambil kuis mungkin. Sama itu juga bisa ya. Sama itu juga bisa. Oh saya dari ini, ibu lagi nonton apa gitu. Padahal mah settingan. Padahal mah settingan ya jangan gitu ya. Udah ketahuan. Udah ketahuan. Oh lagi nonton TV ini ya. Oh gitu juga. Gitu. Nah nanti mah katanya kalau nanti sudah digital mah ada fiturnya itu teh. Jadi kayak apa ya, ada layanan interaktifnya lah, cina baik itu interaktifnya secara mungkin bisa di-chattingkeun kan, bisa kan. Kalau smart TV kan mungkin bisa connect ke gadget mungkinnya gitu kayak gitu. Terus kalau TV itu yang smart TV, kalau misalnya yang TV biasa kan bingung. Nggak tahu kalau lewat talkbox-nya. Kalau gitu. lewat talkbox-nya mungkin bisa. Nah nanti teh cenah mah ada bisa layanan interaktif, terus bisa ngasih rating langsung cenah gitu. Ngasih rating kayak bintang gitu. Kayak bintang lah gitu. Oh gitu. Jadi misalkan kita suka nih acara ini. Kasih rating bagus gitu kan, misalkan bintangnya 5. Oh. Wah, ini acara butut ya. Satu. Misalkan kan kayak gitu. Laporkan. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitulah salah satu perbedaannya. Terus ada lagi cenah mah nanti teh kan gini ya, kalau TV analog mah main power biasanya 10.000 kilo, misalkannya 10.000 kilowatt lah ya. 10.000 kilowatt, terus misalkan 50.000. Jadi makin besar power yang dikeluarkan, makin bagus, makin jernih. Power apa itu? Power dari towernya, dari pemancarnya. Dari relay misalkan. Kan relay untuk daerah Priangan Timur kan di Gunung Cikuray kan. Cikuray Garut kan. Nah itu teh si stasiun televisi itu teh saling lomba gede-gede power lah gitu. Nah kita yang TV lokal pasti kalah gitu. Nah karena dulu suka ada istilah crashing cina di daerah di daerah Singaparna. Jadi gini misalkan biasanya di Singaparna teh ada channel TV swasta nasional, ketika ada TV lokal hilang cina. Itu teh kan berarti katutup sinyal, kalah crashing kan gitu. Biasanya itu teh bisa langsung digugat si TV lokal teh sama si TV swasta nasional. Sama hampir sama kayak radio gitu lah. Gitu ya, main-mainnya main power disebut. Makanya harus didaftarin itunya ya, frekuensinya ya. Jadi kan semakin besar power yang dikeluarkan bakal semakin jernih. Nah kalau nanti mah tidak ada sistem power karena sama lahnya, karena gelombang yang dipancarkan katanya digital ya. Jadi jadi tidak ada gambar berbayang misalnya. Kan kalau TV sekarang suka ada dengan gambar berbayang. Kalau enggak, nah ini tuh sering kalau misalnya TV itu yang latarnya putih gitu kan. Latar putih biasanya suka noise. Nah itu teh kan kalau kelemahannya analog itu di situ. Oh gitu. Jadi mungkin tidak ada, karena mungkin sinyalnya analog, mungkin harus ada alat lagi untuk misalkan karena tingkat putihnya terlalu terang, ada biasanya ada hardware-nya juga itu teh. Jadi di apa sih namanya kalau nggak salah tuh video prosesor gitu kalau nggak salah mah. Jadi diproses, jadi distandarin nanti teh gitu. Filternya lah. Ya lah kayak gitulah semacam. Terus nanti mah nggak ada gambar bintik-bintik semut cina kalau digital mah. Jadi kayak apa ya, kalau digital mah kayak DVD lamun macet suka kayak kotak-kotak. Kayak gitu lah, kayak gitu. Kayak crack. Kayak gitu cina. Jadi itu teh mungkin ada gangguan sinyal kayak gitulah penghambatnya teh. Kalau sekarang analog kan ketika ada gangguan teh misalkan di Cikuray mati listrik semut kan ya kalau warna kan gitu. Nah nanti mah
Jadi kayak ngehang gitu baru si siaran teh. Oh. Si kata-kata. Terus kadang-kadang TV itu ada yang blue aja. Biru. Itu. Berarti itu teh kemungkinan mati listrik di sananya atau misalkan kena petir atau apalah si di relaynya itu. Kayak gitu. Berarti untuk relay ini juga banyak yang udah tahu nih Bradensis untuk di wilayah Priangan Timur. Jadi kita tuh punya satu relay ya di Gunung Cikuray ya. Yang deketan lagi di mana Kak? Jangkauannya Priangan Timur berarti dari Garut sampai Pangandaran gitu ya? Iya, sampai Banjar sampai sana lah. Tapi kan kayak daerah yang Ciamis ke sana tuh yang mau ke perbatasan yang ke Kuningan, bukan yang ke Kuningan. Oh, ke sana ke Kuningan Majalengka itu gak dapat sinyal televisi kan. Jadi dia lebih masang parabola biasanya untuk lihat tontonan TV swasta nasional itu ya nonton. Di sana nggak ada relay lagi? Nggak ada. Ada kan di daerah sana, di daerah apa? Kuningan. Gunung Ciremai lah. Gunung Ciremai kan berarti Kuningan kan ya? Iya, di Kuningan di sana. Cirebon. Ya di sana. Kan gunung paling tinggi di Jawa Barat itu kan Gunung Ciremai kan. Nah, di sana tapi kan mungkin antena harus diarahin ke sana, tapi itu juga jelek katanya kualitasnya. Karena mungkin kan jadi tower si relay itu kan kayak mungkin di daerah Priangan Timur di Cikuray lah ya. Kalau misalkan untuk daerah Cirebon disebut nanti Ciayu Majakuning Ciayu Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan kan gitu. Ada mah daerah Ciremai gitu. Terus di Sumedang juga ada sebetulnya tapi kurang nangkap. Itu mah cuman daerah buat Sumedang sama daerah mana lah gitu. Sedikit lah itu menjangkauannya gitu. Yang paling gedenya di Cikuray sama Ciremai mungkin lah untuk daerah-daerah sini mah gitu. Cuman ya itu ketika daerah yang di apa tuh namanya tuh daerahnya tuh yang dari ini nih kalau ke kanan mah ke situ Panjalu Sukamantri kan. Itu kan Jahim kan itu kan. Nah itu ingat soalnya dulu waktu kita pernah nganter karena ada presenter di TV di TV-nya di tempat kerja teh ada orang Majalengka. Ya pasti jalan situ kan. Karena lebih cepat kan gitu kan. Terus kesananya kan ya Majalengka, Kuningan, Cirebon gitu kan. Gitu. Pas ke rumah nanya, wah ceng teh kasihan ya ceng teh ibu kamu mah nggak bisa lihat kamu siaran di TV atau ya. Ya dari sini mah nggak ketangkap katanya. Khusus untuk TV lokal gitu kan. Terus kalau misalkan nonton TV pakai naon tuh di dianya pakai TV atuh cenah maksudnya siaran nonton ini aya nonton TV mau pakai TV kan gitu cuma siaran pakai naon gitu kan kan gitu pas pakai parabola cenah pas lihat berarti pas lihat deui ke tetangga-tetangga teh iya di daerah sana mah pakai parabola. Pantesan beberapa kan ya sama juga pernah pegang juga kan jalur sana. Emang bener gereteung tuh banyak parabola di sana. Kan dulu mah parabola teh khusus kaumnya khusus kaum impor jula. Sekarang parabola udah jadi kayak antena biasa aja cuma di pinggiran gitu. Itulah. Terus banyak juga yang beralih fungsi kan. Kalau di kampung mah sok lihat parabola jadi jemuran baju. Jemuran ranginang, bener kan? Ya nggak usah jauh-jauh lah di daerah ini aja daerah ke selatan lah. Kidul kan ke selatan. Sama kan daerah sana juga nggak ada sinyal televisi masuk ke sana juga. Jadi di sana juga pakai parabola. Jaya Cineam juga banyak. Sama itu juga karena parabola. Apa ya? Blank spot disebutnya. Makanya harus daerah blank spot. Pakai penguat itu ya dari parabola ya. Soalnya yang ginian mah nggak nangkep. Nah, terus apa? Ini kan gini nih. Ketika TV digital otomatis kan kita jadi gini kalau TV digital itu nantinya itu kayak kita ke server lah. Nah tadi juga sempat ada yang kemana kan nanya jadi nasibnya TV kayak yang gini itu gimana? Nah nggak ada lagi siaran TV atau TV-nya rubah atau tetap ada atau gimana? Ada cuman kan sistemnya digital. Nah jadi kayak gini misalkan kita kayak server lah. Kita misalkan di server
di Amazon misalkan ya. Nah berarti kan Amazon mengumpulkan itu. Nah ketika ini mah disebutnya teh multiplexer. Multiplexer. Kalau untuk televisi digital. Jadi misalkan gini misalkan grup-grupannya TV swasta nasional yang misalkan kayak Trans 7, Trans TV kan itu milik Transcorp kan. Nah itu teh membawahinya teh jadi bakalan Trans 7, jadi ada apa ya di channelnya tuh Trans 7, Trans TV, terus ya anak-anak perusahaan lahnya kayak gitu lah. Terus misalkan kayak kalau MNC mungkin ya grup-grup MNC kayak RCTI, MNC TV, Global ada gitu, iNews iNews. Terus kayak kalau misalkan grup-grupannya Indosiar sama SCTV mah itu mah mungkin MTEK lahnya disebutnya kan itu kan Indosiar sama SCTV. Nah terus kayak yang pipa mah Antv sama TV One. Nah itu. Nah untuk TV lokal biasanya silahkan milih cina mau ikut ke multiplexer mana. Kalau misalkan yang pasti ketika multiplexer yang grup-grupannya itu apa sih bakal ngutamain dulu anak-anak perusahaannya kan gitu. Nah mungkin ketika TV lokal yang ingin nebeng di sana mungkin mungkin ada ketentuan berenya kudu kieu lah gitu. Nah akhirnya si pemerintahnya nyediain si TPRIG multiplexer. Nah mungkin si TPR itu nanti kesananya mah mungkin akan menaungi kayak TV-TV lokal, terus kayak TV-TV komunitas gitu. Gitulah. Nah jadi mungkin harga sewanya tidak terlalu mahal mungkin. Nyewa itu satu bulannya kayak ibaratnya mah kayak kita pasang internet lah gitu. Kan pasang internet kan ada biaya bulanannya juga kan. Sama itu juga kayak gitu. Itu rate-nya berapa? Aduh nggak tahu dengar mah dulu sih kayak sekitar 20-30 lah per bulan. Wih lumayan. Nah itu kan makanya ketika semua televisi kan pasti ingin menyiarkan konten yang terbaik kan. Nah ini kan permasalahan di televisi lokal itu kan SDM sebetulnya. SDM kan, krunya terbatas, peralatannya juga ya gitu-gitu gitu. Nah, buru-buru mikirin untuk uang sewa yang sekitar puluhan juta gitu itu kan, ya mikirannya mungkin untuk upgrade alatnya bertahap lah sebenarnya. Itu mungkin sekaligus, kecuali mungkin kalau misalkan memang ada dana lebih hanya gitu. Nah, itu sebetulnya kesempatan sih sebetulnya buat konten kreator lokal, si kontennya itu ditayangkan di televisi. Karena kan gini, kalau menurut Kakak mah antara internet YouTube YouTube sama TV dua-duanya nggak bakalan mati. Ada segmentasi khusus lah. Ya mungkin kalau untuk yang orang menengah ke atas mah bisa lahnya karena kan karena ada kuota atau dia pasang wifi di rumah sendiri kan gitu kan. Nah kalau untuk yang masyarakat menengah ke bawah mungkin televisi masih berlaku sih sebetulnya gitu. Jadi nggak bakalan mati sebetulnya gitu. Cuman mungkin kontennya nih menarik nggak gitu kan. Karena semakin menarik semakin orang banyak nonton itu, terus semakin pendapatan juga karena dari iklan balik lagi itu makanya itu. Nah jadi sebetulnya ini kesempatan juga sih buat konten kreator lokal ketika misalkan kontennya itu ditayangkan di televisi, karena kan jadi publik kan nanti kan meskipun di YouTube lagi kan udah publik kan hanya udah famous lah gitu kan mungkin yang namanya karena terbatas kuota teh akan tiba-tiba kan terlucu kan ke ningali live streaming parem kuotana bea kan gitu. Nah mungkin ketika si konten kreator di hire lahnya kerja sama lahnya antara TV lokal sama si konten kreator lokal juga, mungkin ada sisi bagusnya juga sih sebetulnya. Pertama mungkin untuk si televisi lokal menghemat biaya produksi ya, cuman nanti mungkin tinggal kasih regulasi aja, mungkin misalkan kayak gini lah,
kalau misalkan gini, konten kita nih mau ditayangin di salah satu televisi lokal misalkan ya. Nah mungkin ada regulasi, ada pembatasannya mungkin. Karena untuk di TV kan kalau TV nasional mungkin ada dari bahasa gitulah. Kan nggak boleh misalnya kasar ya kayak gitu, terus nggak boleh yang mengandung ya samalah sara dan pornografi segala macam kayak gitu. Kalau kita kan di YouTube kan bebas ya, bukan berarti emang dibuat YouTube itu karena untuk full mengekspresikan kan gitu. Nah, mungkin nanti ketika misalkan ada apa ya, ada misalkan ada MOU lah ya. Mungkin si televisi lokalnya juga mungkin ngasih regulasi tertentu lah, misalkan kayak puntennya misalkan untuk karena ini ditayangin di TV mungkin pemakaian bahasa yang kurang pantasnya jangan memakai kata-kata yang tidak pantas gitu kan. Mungkin terus dari sisi durasi juga kan gitu mungkin lebih diatur lagi gitu kan. Terus dari mungkin bahasa juga kan ada yang gitu kita menggunakan bahasa daerah, bukan berarti nggak boleh, mungkin mau nggak mau gitu. Soalnya kalau nasional ya pasti harus gunain bahasa nasional gitu. Karena nanti kan TV digital itu ketika nonton TV itu banyak channel, jadi kayak gitulah, kayak TV kabel gitu nanti jatuhnya itu seperti itu. Jadi si konten kreator tuh justru dari sini ya, misalnya ibaratnya tuh bisa melebarkan saya lebih ya, karena mungkin dengan MOU itu kan biasanya ada kontrak kerjasama dan itu namanya itu kan bisnis ya bisnis ya. Ada mungkin ketika ada iklan atau apa ya tinggal pembagiannya aja lah. Kayak ya fair lah intinya mah gitu. Karena banyak juga kan sekarang yang TV itu nyomotin yang kayak gitu. Kalau yang di aslinya kan itu full durasi nggak ada iklannya. Ada iklannya. Kita misalnya masuk ke TV tiba-tiba misalnya nih durasinya 30 menit, tiba-tiba tayang 30 menit 3 segmen dibagi 10 10 ada iklan dulu, 10 ada iklan dulu. Nah takutnya si yang pembuatnya itu, si konten kreator itu nggak kebagian kan. Makanya juga. Itu kan harus diatur juga regulasinya itu. Gitu. Makanya ya bukan hanya dari isi kontennya saja, tapi ketika misalkan melibatkan pendapatan ya mau nggak ini dibagi 2 gitu kan. Gitu. Siap. Intinya gitu. Berarti ini juga membuka kesempatan juga ya buat yang lain juga konten kreator ya. Iyalah, teman-teman yang punya kontennya yang bagus, misalkan kayak yang punya konten sering jalan-jalan ke daerah-daerah yang misalkan belum terekspos gitu, kan gitu, bisa ditayangin gitu. Terus kayak misalkan food blogger mungkin yang biasa ngulas atau nge-review makanan kan dia bisa ditayangin juga. Tapi ada juga mungkin konten kreator yang gini merasa mungkin dia udah famous ya, ketika diikut tayangkan dia ada haknya dia juga dong untuk nolak ya, karena nggak penting. Ya misalnya ditayang di TV top, di YouTube gue juga banyak yang itu balik lagi sih, balik lagi ke tergantung ke kita kayak gitulah gitu. Tapi kan nggak semuanya gitu, mungkin ya yang lain juga banyak mungkin ya, banyak juga banyak kayak di Tasik aja kan sekarang banyak YouTuber Tasik yang memang udah banyak lah subscribe-nya gitu kan. Konten juga keren-keren banyak. Jadi peralihan antara analog dan digital itu mungkin belum terlaksana 1 tahun lagi ya mungkin. Tahun depan. Terus bagi yang bersisi di rumah juga yang tahu ini bingung ini gimana, mudah-mudahan yang barusan itu udah dikit-dikit sedikitnya lah. Tahu lah gambarannya, ada pencerahan lah. Ada pencerahan, terus si TV juga nggak bakalan mati. Cuma dengan dengan sistemnya aja yang berbeda. Malahan bisa lebih seru ya. Tuh. Bisa aja nanti konten ya kayak seperti kita gini bisa ditayangkan di televisi. Dan siapa tahu misalnya yang dari pelosok itu kan biasanya ada tuh temen juga yang bikin konten tentang mancing tuh, mancingnya tuh tapi bukan kayak di kolam gitu, mancingnya tuh kayak ke sungai ke macam. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri ketika ada TV lokal yang kontennya kayak gitu masukin ya. Itu kan keangkat juga ya daerahnya itu segala terus kan ya itulah kayak gitu sih intinya mah. Balik lagi berarti ya. Iya. Virtual itu harus bermoral, benar tuh. Siapa tahu kan
Karena kan itu ketika sesuatu sudah menjadi konsumsi publik ya mau tidak mau kita harus mengatur lah mungkin gitu. Kayak sebagai aja kok sebagai kayak bukan nggak konsisten, ada aja yang ngobrol misalnya kayak gitu, dulu kok ngomongnya Sunda tapi sekarang bahasa gini gitu. Karena kembali lagi ketika kita udah di ya mau nggak mau bukan mau nggak mau, karena mereka mengapresiasi sering gitu nonton kita juga pengen tahu banyak, berarti kita juga harus memberikan servis dalam artian kan namanya komunikasi yang baik itu komunikasi yang dua arah kan ya, tidak enjoy aja kita sendiri ya, gitu betul ya, kayak berdua gini, kayak apa ya, kayak sekolah aja kan guru tuh kan kalau muridnya aktif kan enak kan gitu. Jadi nggak cuma capek gurunya gitu. Dan kita juga sebenarnya obrolan juga pengen didengar lah, bisa share juga, siapa tahu dari yang lain juga. Takutnya kayak yang dari luar daerah itu tiba-tiba ada apa, oh ternyata gini ya di sana, ya, ternyata gini ya di sana. Makanya kita sekarang campur lah gitu, tapi tetap aja Sunda Pride mau ya, gitu. Ada mungkin beberapa part yang memang enaknya pakai bahasa daerah, ada juga mungkin beberapa part yang enaknya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa nasional gitu. Kita juga kalau diposisikan sebagai penonton lambat laun, karena Indonesia itu banyak banget ya ragam bahasanya. Tiba-tiba kita juga kan yang nanti kepo gitu ya, ibaratnya ini maksudnya apa, oh ini teh ini teh ini gitu. Jadi kalau misalnya konten-konten kreator lokal itu lebih naik ya, lebih banyak. Jadi kita bisa saling tahu bahasa daerah masing-masing gitu, karena Bradensis di dimanapun berada juga ada beberapa bahasa yang ketika kita itu nggak bisa di kebahasa nasionalin karena emang lucunya udah gitu ngomongnya dengan caranya gitu. Janjuk. Nah kayak gitu kan, itu mah contoh guys. Itu kan kalau kita mah males ngedengerinnya, tapi kalau orang aslinya wah dengan ladanya gitu enak. Wah udah enak lah. Ada penekanan enaknya gitu. Kayak yang di lain-lain juga gitu. Aduh keren juga. Jadi ini tuh realisasinya insya Allah November ya, November ya, 1 kita tahun lagi ya. Rencanakan November 2002 itu harus sudah cut off. Jadi cut off, switch off lah ya, switch off sinyal analog, beralih langsung ke sinyal digital katanya. Pantesan sekarang ada beberapa daerah yang sedang melakukan percobaan siaran digital. Pantesan juga banyak yang sekarang udah musim ya kayaknya. Mungkin di kala balik lagi, mungkin karena era pandemi gitu ya, job kayak talent di dunia entertainment agak kurang, mungkin ya balik lagi dia bikin kreasinya di mana gitu daripada diem gitu kan. Makanya dia bikin channel gitu kayak vlog kayak apapun itu gitu. Kayak gitu lah. Tapi nanti mungkin inilah gitu, mungkin ada juga yang emang berpacunya mungkin karena baca situasi ini akan seperti ini nantinya, mungkin dia bisa masuk gitu. Itu aja mungkin ya, nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol. Oh iya, serius. Tadinya cuma mau 30 menit doang. 30 menit tadinya kan, perjanjian tadi berat 30 menit lah cukup. Tapi kalau sudah ngobrol mah asik. Ya namanya gitulah, sebagai kan kita mah bisa siap. Gitu makanya ya namanya ngobrol mah nggak ada yang dibatasi waktu atau gitu. Nah gitu aja mungkin ya Bradensis. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share, subscribe juga. Itu karena subscribe gratis dan juga lihat-lihat dulu aja seperti biasa. Makanya sebagai nggak terlalu menangkan kan subscribe gitu. Harus lihat dulu eksistensinya konsistensinya. Dan makasih juga buat semuanya yang udah ngikutin kita dari episode 1 sampai 11, ini yang ke-12 ya. Terima kasih apresiasinya, dan ini juga untuk kalian semua.